yang sok pintar, sok paling mengerti diskusi politisi. Ada yang sok jago, sok paling wibawa, udah kayak juragan tanah. Ada yang humoris, sok paling humanis, seakan dunia panggung komedi. Sampai tertawa ku terbahak, ada di sini. Ini ceritanya, cerita tentang ceritanya kagak karuan. Ngomong sana sini sudah hati, yang penting kita happy. Malah lu yang survei sendiri. Salah. Ada yang sok banyak informasi, Ya, lu survei sendiri kan? kayak info TV. Iya. Dengan survei. Iya, terus ini kan jalan sudah. Itu di Manggarai nggak temen. Itu kan lu survei sendiri. Nah, iya kan ruang lingkupnya kecil. Ya, ya. Maksud gua Jakarta itu kan bukan di Manggarai doang. Lu kalau bicara Jakarta, ya gabungin sama tempat gua di barat ya. itu nego-nego mulu. Ya bukan. Gua kan di Padang gitu lah, gua kan nggak punya data, ya nggak ada datanya gua. Bisa. Tapi kan gua wilayah sini gua tanya, lu bagaimana gua? Oh begini, Nggak bisa wilayah itu. sini gua Iya, bisa dipakai. nggak bisa dipakai karena datanya nggak ada yang konkret, yang dipakai nggak ada stempelnya, tanda tangannya. Ini yang ngurusin datanya bener nggak naik. Lembaga surveinya kan benar. Kalau Wah, Ya, misalnya siapa aja. misalnya jangan pakai misalnya. Jim, kalau misalnya begitu Jim, anggota PPS nggak ada yang lolos. Nggak ada yang lolos. Wah, kolesterolnya gede semua. Dan dokternya, waduh, kalau kayak begini tuh nggak ada yang jadi anggota PPS nih urusannya begini nih. Udah lolosin aja dah. Mau nggak mau. Kalau nggak terus kagak ada yang jadul, kolesterolnya pada tinggi. Apa urusan? Ya kan cek Itu orang ini gimana mikir? jadi banyak nih, gua ngelistain gua nih kejadian gua kan pernah jadi PPS nih. Gua itu cek sampai 3 kali, kolesterolnya ketinggian, darahnya ketinggian. Itu semuanya rata-rata hampir begitu. Dikasihlah kebijakan sama dia, ya udahlah nggak apa-apa lah, kalau nggak terlalu tinggi banget. Jadi batasnya di naikin lagi. Bukan batas SOP-nya dia yang harus. Terus mau di-compare sama yang apa? Nah iya berarti kan survei itu kan yang penting kan ada kan tanda tangan stempel, ada badan Oh, yang dia analoginya ke Nah, ya nggak bisa ya coy. Kalau tidak begitu. kenapa nggak bisa? Sebenarnya badan survei itu kan kita nggak ngikutin naik. Nggak ngikutin tapi metodologinya itu ilmiah dan harus percaya. Kalau lu nggak percaya bingung lagi lu ngomong sama gitu. Nih yang bilang harus percaya ini nih. Itu kan cuma buat pembanding aja. Leh, rokok lu nih leh. Ntar bilang Anis ini ya, suka ya. Buset. Nah, kalau metode begitu itu yang dipakai buat yang kata yang semalam Ini apa? kalau bener begini naik. Ini pendukung 1. Yang nyurvei nomor 2. Wah menang nomor 1. Nomor 2 yang ngakuin tuh. Nah, gue percaya tuh naik. Lembaga surveinya. Ini apa lembaga objektif, lembaga survei kan Netral. Iya. Yakin gua kadang-kadang. Konoha naik. Lembaga surveinya kalau Litbang Kompas yang kemarin benar. Netral tuh. Iya. Yakin gua sih. Ya nggak apa-apa loh, sih orang itu jalan. Nggak yakin ya. Tapi nggak yakin lu tuh gimana gitu? Soalnya Itu tapi begini soalnya ibaratnya kita lembaga Kompas nih, bener dia survei. Berarti dia kalau di sini suruh survei ke Mawar. Terus suaranya cuma 2. Mawar doang. Yang ada di Mawar doang, kalau ke sini
Iya, dia belum kepada Aceh naik. Aceh. Rusak semua itu. Survei itu nih ibaratnya kopi, lu taruhin gula di pojokan. Lu ambil di sini ada yang manisnya di sini. Survei yang benar itu lu aduk dulu. Semua baru cicipin di sini. Ini rasanya manis. Nggak bisa begitu. Nah, ya, iya. Maksudnya Teori gampangnya. iya. Berarti maksudnya nggak kayak gitu nih berarti dia ngambil yang belum diaduk. Harus tahu. Nah Manis itu doang, ya kan? itu lu. Kalau pengen menangin kayak lembaga survei yang dipakai sama parpol itu bisa menangin dia. Polanya tetap sama, cuman pertanyaannya yang dirubah. Itu polanya sama. Ini kayak. Iya rumit makanya. Gak nyampe kan lu. Nih, pertanyaan misalnya gini. Pertanyaannya dari itu. Menurut Anda pemimpin yang paling tegas di antara bertiga ini siapa? Oh. Ya udah. Itu malah udah diarahin pertanyaan. Bukan pertanyaannya doang. Iya, tapi udah ngarap sih. Udah mengarahkan ke situ, tapi metodologinya semuanya benar, cuman pertanyaannya doang yang dirubah baru muncul tuh. Kalau pertanyaan tegas udah pasti. Udah pasti siapa kan? Semua orang ketika gua pun ditanya kalau yang tegas ya gitu. Misalnya Sama kayak konsep pertanyaan sama kalau tanya di antara tiga ini siapa yang paling bagus pemimpin Jakarta? Nah, Kan cuma satu-satunya gitu. Dari pertanyaannya udah akhirnya kayak muncul terus dia pernah mimpi. terus lembaga surveinya disalahin kan bisa. Yang bagus Nggak apa? kan Tapi kan yang pernah mimpin, Ya. yang udah bagus, yang pernah mimpin. Yang pernah mimpin. itu di antara bertiga kan cuma satu. Iya, itu kan udah dikerucutin pertanyaan gitu. Udah penggiringan opini. Cuman pertanyaannya doang yang dirubah. Makanya dia Metodologinya tetap sama. pertanyaan tetap sama di antara bertiga itu benar kan gue nanya bertiga nggak mungkin ada sosok satu Iya, lagi enggak. Cuman pertanyaannya doang yang dirubah. Udah mengarah. Kalau buat di Bang Kompas nggak begitu tanya. Gimana? Litbang Kompas selama ini datanya nggak pernah meleset dari ada pilpres itu. 11% berapa persen? Human of error-nya kan cuma 1 sampai 2. Serius? Iya, Persen? 2% doang. Anjir. Ya 2% dari sekian ribu suara banyak. Iya sih. Juta. Iya sih, jangan dihitung dari 10 orang ya. Makanya kalau Dido kemarin dibilang harusnya yang 2 menang. Dari survei dari ituannya aja selisihnya tuh kemarin hampir 5%. Kalau dia error sedikit, misalnya 2 itu dikasih ke dia aja belum menang. Itu gas lawannya masih menang 3. Cuman kan kuncinya di Harudi itu kemarin. Makanya Harudi Harudi siapa bilang, sih? Nah, gue nggak ngerti. Gila tetangga gua telepon sekarang. Cipikan tanya mulu lagi. Harun siapa sih kayak? Apa yang tanya sih itu? KPU ya, Apa? si Harun itu. Anggota DPR, PDIP. Iya. Waktu itu jadi apa? Dia yang ini. Musiknya. Kalau itu kan, tuh maksud lu gini loh. Jangan lu angkat ke gerbang ke metode ini ketika dia belum ada putusan hukum. Nah, orang itu mati, apa? KPU kan meninggal. Ya, susah. KPU-nya meninggal. Jadi dia, nah harusnya dia jangan dihilangin. Oh, jadinya ini ya. Ininya hilang, jadi buntu. Ada yang tahu. Betul ya. Nah, ya, kalau bisa dibalik itu, ketua KPU udah meninggal ya. Iya. Kan Sama kayak Prabowo terlibat HAM 98 secara hukum kan dia enggak. Gue nggak setuju. Tapi kalau keputusan dia diperhatikan ya dia. tapi nggak ada yang musuh, cuma ngejas dan ngejasnya setiap komplit Ya itu baru press. dia politik ranahnya. Nah, itu yang dijadiin. Jadi kita bisa bedain ini ranah Dibuat- politik apa ranah Jadi kita. dijadiin buat cacatnya itu jadinya. Kayak gua aja nih, enggak. Udah, buat Bisa. Dulu kita 11 tahun nongkrong di situ minum nggak digugat. Oh iya iya. Ngapain baru sekarang? Kan gitu. Nah, setiap kalau ada yang pola-polanya begitu, itu lagi yang dinaikin lagi. Iya. Jadi nyari Hamnya lagi yang titik dinaikin. lemahnya ya. Iya, yang digoreng. Sama lah kayak etikanya si Gibran MK. Dia menyenggol yang lain nggak kena ya, karena etikanya dia banyak, itu aja terus digoreng. Ya bukannya digoreng, emang ada. Iya, jadi itu terus Dia yang diangkat. kurang itu karena masih muda kali hitungannya. Bukan. Enggak, keputusannya dia Keputusan itu MK. lahirnya itu emang keputusan MK itu melanggar etika. Makanya gue nggak suka di situnya. Udah cuman sekedar etika doang. Bukannya sosok Gibran ya yang gue nggak suka, bukan. Ngelahirinnya dia tuh dibalik putusan etika loh. Kan kata itunya itu ya. Etika kok dilawan-lawan. Gitu. Anak haramnya MK.
anak haram. Anak haram Jadi demokrasi. bikin aturan baru ya? Iya. Dia bikin aturan baru nih Ya buat ngelolosin yang buat tadi. ngelolosin itu. Emang berapa sih minimal tadinya? 40. Oh, udah belum? Dia 36. Kalau juga belum 40 nih. Dikit lagi. Tahun ini, Jadi lagi. tahun ini Februari. Makanya gue tergeser dia sebenarnya. Februari ya? Oh, dekat sama dia berdua nih. 12-15 ya berapa? 15 atau 17. Iya, benar. Dekatan ini berdua nih. 12 no. Beneran. Iya kan? tuh kalau etika. Lo doang lah yang belum 40 lah. Jangan belagu-belagu makanya. Etika lah. Gue masih muda. Iya, attitude. Sama ketuaan. Hormat. Coblosan di tanggal berapa coba? Februari. Belum juga. Udah lewat gue 40. Kan 15. Tapi Jim kalau Gue geser dia tak. kalau seandainya kemarin Wapresnya Ganjar Gibran gimana kejadian? Apa? Iya, kalau kita berandai-andai nih. Wapresnya si Ganjar itu Gibran. Dilahirin dari Sama ya sama. sama etika yang nggak suka gua. Nggak suka gua beneran. Pengen apapun itu apa? Akan Siapapun. segoreng ini nggak? Ya gua nggak tahu kalau itu mah gua nggak bisa Akan gua. se Tapi kalau Ya pasti seramai ini juga mereka juga akan ngehajar dari sisi etikanya juga. Ya, Tapi kalau pasti lah. seandainya bukan itu ya, yang dijadiin diplomanya ya. Misalkan dia udah cukup umur ya, cukup umur jadi cawapres. Siapa lagi yang kira-kira bakalan ditonjolin buat sisi lemahnya si misalnya siapa? misalnya nggak ada Gibran. nggak ada putusan etika. Ya, Ya. dia secara umur aman nih udah nih. Kan tetap yang- Gibran udah 40 nih. Ya, Pokoknya nggak ada. kira-kira menurut lo apalagi nih? Apalagi yang bisa digoreng. Berarti kan diambil dari waktu Solo. Kalau menurut gue yang dihantemin ya HAM lagi. HAM Iya, mungkin lagi yang si ini lagi kan, rumornya lagi. Enggak, itu kan juga role-nya. Kalau buat si Gibrannya, Si Gibrannya iya titik lemahnya. Enggak ada belum berarti ya? Belum ada ya? masih sempurna dia. Masih oke. Yang tadi gue bilang, anak kecil itu tentunya lebih sedikit. Ketua doang dia. Ya nggak laku banget. Benteng aja bisa naik kejar-kejar. Kalau tua. Kalau gue ingat waktu yang calon AHY dulu ya, dia secara umum udah aman ya. Cuman dianggapnya masih hijau terus, makanya Karena si AHY itu nggak terlibat langsung di ekonomi, iya. di pengembangan negara. Dan Dia memang militer belum doang. pernah jabat jadi belum pernah mimpin lah makanya. Bukan pernah jadi pejabat pabrik. Dia cuma memimpin Iya. batalion doang, perang doang. Beda lah itu ya. Beda lah. Perangnya juga bapaknya presiden, ya, perangnya di belakang Sipil doang. sama mimpin itu. Belum teruji lah secara capability-nya ya. Kalau si Gibran kan udah megang wilayah kecil, urusan militer di kecilnya ada, urusan ekonomi kecilnya ada, kreatifnya ada. Ini berapa bagus, berarti umur? 35 masih. kan ya. Berarti kalau mau yang buat yang berikutnya baru udah bisa ya, aman ya. Dia bangun lagi studio Itu materinya itu yang nggak bebas kok ngomong ini anjing. studio terlama di Indonesia dibikin lagi nggak? Studio rekaman terlama pertama di Yang Indonesia ada, ya, yang ada dia rapin lagi Itu arahnya kemana maksudnya? ya buat ningkatin ekonomi kreatif. Oh, Jadi di Solo ini ada studio rekaman, misalnya kayak musika ya apa untuk musika mau Iya. Di apa tuh namanya ada. Itu udah di daerah sana di Solo Solo ya. udah nggak kurus, Tapi gedungnya emang masih ada, masih ada. cuman nggak beroperasi aja. Udah operasi, nggak kurus, udah bangun lagi, udah rapi, dicapokin lagi. Itu bisa dibilang salah satu ini enggak? Celahnya dia buat nyari simpati lagi. Enggak, itu dulu waktu dia jadi Ya, di kalau- Solo. Ya kan arahnya buat ke depan nanti. Ya karena dia kan Terlepas emang dari itu kalau dia keputusannya buat rakyat, Dia buat bagus ngebangun- rakyat, ya nggak apa-apa. buat sah-sah ngebangun aja. wilayah Emang lagi. tugasnya wali kota kan. Gue dengernya gini, Gitu. Tapi kalau etika udah kayaknya udah final banget dah, Bos. gue dengernya gini. Jadi ini dipaksain buat jadi calon, buat ngegiring fanatisnya Jokowi ini dari sini Itu udah salah satunya. buat ngancurin yang 03 itu. Ya, emang iya. Iya kan secara nggak ini gitu. Ya, di Jawa Tengah. nggak perlu cepat ya, lu kan juga lihat sendiri kan betapa nggak ada harga dirinya si Elis. Makanya lu mati dulu dong, gue ngeri banget. Misal buat hit lo Nggak betapa nggak ada harga dirinya, masa ada presiden menghadap
ketua partai Ya, itu dengan ya tadi itu analogi gue supir dia yang ya. itu sama anaknya. Oh. Dia kan itu kan secara etika juga udah ngejatuhin ini. Bener gak nih? Tapi nih gue tanya Nah dulu gue mengerti. Dia soalnya takutnya fanatis tuh jadi dia menyangka. Enggak, kalau itu bukan gitu lu. Kalau gua nyikapinnya malah bukan gitu. Nah iya gimana? Nyikapinnya gua kalau lu selama ini kan nyalain petugas partai ya kalau gue sih nggak ada yang salah sama petugas partai ketika Prof Mahfud kasih analisis. Sebenarnya kalau gue dari dulu dia pengen petugas partai pengen apa? Logika gue bilang begini, lu bisa naik kan dari partai. Memang. Iya kan? Iya. Cuma kan kekuasaan tertinggi sekarang ada di mana? Ya terlepas partai itu ada ideologi untuk menjalanin Itu kan undang-undang. transportasi dia kan menuju ke Iya. ya. Ketika lu dipanggil sama yang kata gitu harus level sama, itu kan yang kata foto lu cuman berasumsi dari sebuah gambar doang yang ada data itu ada fotonya. iya Ada asumsi. Apa maksud gini? maksudnya Itu Kalau, presiden kalau kita. misalkan itu nggak dipublish saja mungkin nggak ada Ya, masalah. iya yang paling parah mah yang kayak si Puan duduk di meja utama si Jokowi di depannya yang itu bukan Bukan, ini di dalam ruangan. iya ini Megawati, kursi bos, ini kursi tamu. Misalnya begitu. Nggak ada kelihatan presiden duduk begini loh menghadap Udah direndahin banget. itu kan dari sebuah foto yang lu lihat. Itu yang kedua dong. Nah, Yang pertama tuh di depan publik itu ngomong Jokowi kalau nggak saya jadi apa? Iya. Nggak perlu di. Nah, iya. tapi emang bener fakta nyatanya Memang. gitu. Nah, etika lagi. Kalau cuma intern doang sih. Bukan etika. Etika Langsung kali ya. Etika, Etika itu. attitude. Itu. Maksudnya kita ngejaga harga diri Puan perasaan. matiin mic aja itu udah gak pantas. Iya, Itu etika juga itu. Ya itu bagian dari etika. Jadi kita harus tertulis. Dia mah harus tanda tangan. Tertulis sama yang dari lurah di stempel. Ini gak bagus etikanya. Begitu leh. Kayak nomor kerja ya kak. Harus bikin SKKB dulu. SKCK. Lalu berkelakuan baik. Enggak soalnya Soalnya bukan. Gimana ya kalau gitu susah juga kalau gitu. makanya gue minta lo Sekarang nih dari sudut kejadian MK ini berarti yang nggak beretikanya itu hukumnya apa gibrannya? hukumnya. Bukan hukumnya, prosesnya. Iya, berarti prosesnya kan hukumnya. Prosesnya itu Kalau hukumnya setelah jadi. ya berarti hukumnya yang etikanya nggak bagus kan? Ya kan produk yang dihasilkan hukumnya. Iya. Dari etika yang nggak bagus, yang belum tentu itu kena kode etik kan? Iya. Nah, Nah di situ kan udah jabarin ada etika. berarti Pelanggar yang, etika. berarti yang nggak punya etika itu Si hukumnya. Si hukumnya apa Atau si gibrannya? sosoknya, orangnya. Ya produk lahirannya hukum. ya berarti hukumnya bukan gibrannya. Ya bukannya hukum. Berarti gibrannya yang mencapai bukan gibrannya untuk mencapai proses. Oh tadi dia dari awal bilang Bukan masalah etika. gibrannya. Gue nggak masalah sama Iya, kan makanya gue jadi tanya. Berarti kan kalau kayak begini, bukan berarti etikanya di Gibran yang nggak bagus kan? Produk hukumnya kan? Iya. Proses waktu ngelahirin produk hukum itu Iya. kan? Meloloskan, melegalisir apa namanya. Ya di situ kan memang udah ada 5 poin salah satunya. Jadi setting nggak mungkin begitu. Berarti kan bukan berarti si Gibran etikanya nggak bagus kan? Ya bukan Iya. sosok si Gibran ya. Bukan sosok orangnya ini mah. Gua mah. Jadi objektif berarti ya. Iya, jadinya kalau lu comparein sama orang, kalau ini beretika sama itu ya bukan gitu. Berarti Dia objektif etika berarti umumnya dia kalau dong. kayak gini kan. Bukannya sama sosok si Gibran. Tapi sih bagus juga ini keluar sekarang. Akhirnya orang tahu ada hukum kita yang cacat. Emang orang nggak tahu. Berarti lu Ya Tahu kalau udah. kalau Gibran juga kalau dong. nggak ada dikeluarin begitu kan orang nggak tahu. Tapi tahu dong. Itu kan udah jadi rahasia Suka. umum. Malah Ya, jangan-jangan kalau kalau nggak- sebelum dia jadi itu dia nggak cocok kepublish banget ya. untuk megang DKI 1. Ya cuma nggak apa misalnya cuma orang Ini kan tahu. ini kan Cuman dia diangkat kalau ada udah Jokowi karena cawapres, karena Gibran jadi dia rame juga kan. sama Coba partai kalau yang bilang proses MK lain yang cuma ibaratnya enggak Oh iya. lebih Jangan keren lagi kalau jangan remeh jangan langsung ya, sombong jangan itu lebih ibaratnya keren undang-undang apa sekarang apa juga segala macam. di samping etika Jangan-jangan itu sering juga bapaknya nama kejadian belakang begitu. besar bapaknya udah siapa juga Lo juga pasti tahu.
banyak kelibas. Iya. Cuma kan gara-gara kata si Gibran aja jadinya betul. Sama kayak kalau artis cerai sama orang biasa cerai. Beda kan kami. Iya, kurang lebih kayak gitu. Kondisi Polisi masih Golkar sama berharap. cuma itu mas siapa dulu yang ini yang bikin orang jadi mulai. RI2-nya emang sikat kalah. Ridwan Kamil cakep semuanya, gue suka figurnya. Dibilangin tadi dia partainya sebenarnya nih sosok politisi muda di Ridwan Kamil tuh apa? yang Bogor tuh siapa? Arpun. Anggara siapa sih? Bupati Bogor. Bupati Bogor siapa tuh? Nah, ini si apa? Man dia. Nah, kalau mau ngomongin kayak si kayak begitu, sistem negara kita nggak bisa salah. Sistem negara kita kayak gitu. Jadi ketika lu mau nonjol, lu harus ikut terlibat di partai. Partai kecil, lu kalau punya partai kecil aja nggak bisa. Tetap lu harus polisi. Tapi memang tapi memang umumnya gitu di mana-mana juga. Wah. Kalau emang mau nonjol harus ya nggak bisa lu. Jadi kalau kalian sini sekelas Ditolak di tempat kecil itu sekelas gedenya partai Golkar aja nggak bisa harus jadi sekarang. cawapres ya. Sekarang. Nah, kenapa Caimin kemarin itu pindah ke sistem koalisi 1? Karena pas muktamarnya dia itu udah nggak ada tawar menawar Pak. Jadi kita rapat muktamar gitu ya. Kita harus kalau nggak RI1 RI2. Siapa yang bisa ngusung itu, gue merapat ke situ. Saya target dia RI2 kan. Karena iya udah PKB udah rapat nih. Ya semua partai juga bilang gitu dalam rapat internalnya dia. Lu pengen bicara ya siapa PBB? Ya harusnya ketua umum gua. Tapi Tapi nggak sebenarnya begitu. mereka yang rapat penentuannya kan ke rakyat sebenarnya. Iya. Tetap rakyat. Kalau yang lain masih ada nego-nego. Kalau sekarang yang gua takutin, maka yang bisa menang itu tangan kekuasaan. Berat lawan penguasa itu berat leh. Susah. Jokowi bisa naik karena SBY udah masa jabatannya habis. Kalau SBY masih masuk aja berat gitu Oh Jokowi. iya, Nay, gue mau nanya ini deh. Ngomong lagi ini, Nay. Ya, biar makin melek gue. Jadi kalau tanya orang kan agak ada itu. Jadi kan dulu waktu Jokowi putaran periode pertama tuh namanya masih bagus-bagus aja kan. Setelah putaran kedua makin malah jadi drop dia kan. Namanya Drop ini kan cuma tahun beberapa tahun ini aja. Dropnya secara di mata masyarakat lah banyak cacat jadinya. gua buktinya menang. Iya kan benar lagi. Tapi habis itu banyak yang bilang nyesel lah gitu. Nah, gue nggak tahu, gue nggak bisa bedain buzzer sama yang beneran. Menurut tuh kalau misalkan ada cuma satu putaran masih tetap harum nggak sih namanya? Kan dia bilang waktu itu kan memang cuma mau satu periode, nggak mau dua. Siapa? Jokowi. Ya enggak pernah keluar statement gitu. Bukannya pernah bilang Enggak. Birahi politik itu tetap 2 kali. Birahi politik puncaknya di hari 1 udah. tapi dia memang ambisi juga untuk 2 kali. Nah, ya iya. Oh memang Dan iya. itu dimajuin lagi sama partai. Makanya sebenarnya kalau menurut gue yang habis sih. Mumpung siapa yang bisa dibawa. Terus Ya, tapi kenapa dia nggak sama yang sama waktu itu yang pertama siapa dia? Karena konstitusi membolehkan dia 2 kali. Dia pengen 3 kali kan disetop. Nggak boleh kan peraturan emang nggak boleh 3 kali kan? Tapi kalau misalkan 2 kali deh, yang ketiga beda. Yang ini ntar dia lagi. Maksudnya yang ini Dia kan dua periode nih. Nah. Seling 1 dulu, terus ntar dia lagi. Ya dijeda. Bisa kan gitu. Yang penting kalau bertutup 2 maksimalnya. pokoknya 1, 2 kali ngejabat sama kayak sampai JK kan? ya 2 kali. Seling 1 2 kali. terus 2 kali lagi seling 1 gitu boleh. Nggak boleh. Pokoknya 2 kali ngejabat. Oh udah nggak ada lagi. Udah. Sama sekali semua udah 2 kali berturut-turut apa sekali terus 20 tahun lagi naik sekali lagi. Pokoknya udah kali itu kali 2 gitu. Kalau cawapresnya kenapa nggak sama ya? Kenapa? Yang kedua Iya. itu. Tadi ini ya, Kenapa nggak sama? doang. Itu makanya gue nanya. Yang pertama siapa Pak? Siapa? Wakilnya. Wakilnya kemarin siapa? Siapa tuh? Nggak tahu. Jokowi wakilnya. JK. Oh iya itu dia udah kedua aja TK ya. Nggak boleh. SBY waktu itu. Udah 2 kali. Coba pas SBY lawan wakilnya JK. Wakilnya JK.
SBY dulu pertamanya JK nih wakilnya. Iya, wakilnya JK. Pertama dulu. Iya. Terus JK-nya kan nyalonin lagi. Kenapa sekarang enggak 2 kali? Kenapa Mahfud MD enggak kepilih saat periode keduanya Jokowi? Ini pasti ada lawan lagi ntar. Oh gitu. Hitungannya udah 5 tahun. Makanya dicariin kayak yang Tapi kita belum pernah ada dari wakil menuju ke ini ya, kecuali yang warisan ya. Misalkan dia sama ngejabat dari wakil nih, Ya, besok nyalonin. yang berikutnya itu pelengkap soalnya. ya maksudnya kan dia mau ada aspirasi dia nggak bisa keluar karena di bawah nih, gitu misalkan. si JK dulu, JK wakilnya SBY, Iya. pecah dia. Dulu nyebutnya ada 2 matahari. Kalah lagi si JK-nya. Oh, sama berarti pernah nyalonin ya? Oh, pernah pejabat langsung ya? Pernah wakil, akhirnya pecah, Terus jadi JK capres. nyalonin, Iya jadi Heeh. calon. masuk ke SBY lagi. Wakil itu bawahnya siapa? Hah? Bawahnya dia. Wakilnya Wakilnya siapa? SBY. bukan JK. JK, gue lupa. Dia kan jadi capres nih. Cawapresnya siapa? Sosok namanya bukan. Tapi sekarang masih aktif tuh. Enggak. Oh enggak. Kayak itu Budiono kan pernah sebentar aku juga nggak pernah tahu bisa itu siapa itu. Budiono itu Di satu periode. wakilnya, Yang kedua setelah JK. wakilnya SBY periode Yang kedua iya. Jadi kalaupun dia nanti nyalonin orang lain, kasus BI. Oh, Kan dia gubernur BI. gubernur BI. nah itu dia bukan secara itu bukan orang politik berarti dong. Dia bisa naik kalau Kalau apa? dia eh, Nih misalnya nih Gibran sama si Prabowo naik besok. Si Gibran ya periode kedua Mau Capres. jadi capres. iris kuping gua kalau kagak capres. Udah pasti capres. Itu udah pasti. Itu lah. bisa jadi Karena ini dong. titik birahi politik tuh harus seri. Kalau misalkan nih, nomor 2 menang nih kan, Gibran wakil kan. Periode berikutnya, nah dia gantian nantang Prabowo nih. Kalau Prabowo naik lagi nih, Iya, nggak dia bisa. menang. Itu jadi rekor dong berarti ya. iya. Untuk pertama kali ya. Pertama bisa. Gak bisa gimana? Prabowo naik lagi. Bisa. Baru sekali dia. Umurnya bertuan. Emang ada maksimal? Nggak ada. Nggak ada. Minimal umur. Lu bikin-bikin sendiri. Undang-undang sekarang baru minimal, nggak ada maksimal. Buktinya si dia. Dua iya. Siapa? Wakilnya? Wakilnya iya. Kedua. Nextnya Ma'ruf. Ma'ruf sih sebenarnya. Oh, jangan bicara next. Ini kan bicara yang sekarang. Berarti ngeri juga ya. Misalkan dari sisi kesehatan juga Prabowo udah nggak ini. Ya. Cuman kalau Saya kan kalau gua kan nggak berani ngungkapin ini gua omongin, ya kalau itu mah bukan ituan lah. bukan Dia harus ada ituan. datanya. Jadi kalau dapat suratnya dari dokter, kalau Prabowo jantung apa segala macam, baru dia ngomongin. Jangan persepsi, susah. lu nggak Jangan bisa imajinasi. prediksi ya. Dia nggak bisa prediksi kayak Berarti gitu. kalau deh. misalkan Nggak bisa pakai feeling. Harus ada data. kita berada berdua Sulit. Iya. berandai-andai nih. Berandai-andai aja ya. Berdua benar nih. Nanti kan Gibran jadi wakil ya. Sambil belajar bisa dong dia. Nyari-nyari ilmu buat yang berikutnya dia ntar jalan Bisa banget. bahaya juga kalau gitu ya. Dari teman jadinya lawan nanti. Dari kawan jadi lawan. Lu tahu nggak? Wakil presiden sekarang Ma'ruf Amin Ya. itu cuman beda 3 jam. Ma'ruf Amin ditunjuk Sama. Oh sebelum sama, tutup. sama koalisi. Yang pertama ditanya siapa? Emang sebenarnya siapa aja calon sebelum Ma'ruf Amin? Yang udah fix itu Mahfud MD. Mahfud MD udah ditelepon sama sekretaris negara. Udah Pak, besok kamu bawa baju putih. Udah di seberang hotelnya istana, udah nyiapin, udah nungguin. Tiba-tiba di cancel. Nego politik kencang yang dibocorin ini. Golkar kenapa ogah? Ini yang siapa? Mahfud MD orang yang pertama minta Golkar bubarin. Oh, itu ya. Yang kedua KB. Ini bukan siapa? Surya Paloh. Oh iya. Mahfud MD itu bukan orang yang dia nggak ikut bantu kita dulu. bantu kita dulu Dia di saat pemenangan itu Prabowo. di pemenangan sono. Oke, argumennya diterima aja nggak jadi. Oh yang bikin mentah ya jadi. Iya, mentah semuanya ya udah. Akhirnya Ini siapa? satu lagi. Ya pokoknya yang ya berdasarkan diskusi itu Kevin kenapa? Ini itu dia bukan NU. keren. Cuma perkara gitu doang. Haru ya. Tapi kan ditampung semua. Oh, iya. Aspirasi Sebenarnya semua. begini. Akhirnya Ini bakalan situasi politik Makanya kemarin kan 212-nya kencang. Pengamanan itu ya udah daripada kami kan dipukul harus sama agama. kiai.
ya Iya, itu udah kan amannya di kalau situ. kalau itu gue tahu arahnya. Sedangkan kalau besok itu jadi Mahfud sekarang bisa naik Calon. satunya. Iya. Banyak tapi Kalau gua nggak punya datanya nih Jim. Asumsi gua lagi nih. Si Megawati mau tadi itu bisa jadi bumerang. nah, Ya, Oh iya. Maksudnya bukan gimana? Ya? dia keras, orangnya Keras. keras. Oh, pas dari atas kan nggak bisa diatur malah jadi. Oh iya. Tapi kan udah ada pertimbangan dong. Dia udah tahu dong pasti dong. Udah Ya, baca kan. makanya di kontrak politik sama si Oh. Megawati kan makanya ditanya. Ada tertulisnya. Ya mungkin. Makanya gue bilang gue gak punya datanya nih. Kan Cuma ditanya. politiknya. Nah, ditanya. Bapak nggak sama Najwa. Bapak nggak diinin sebagai petugas partai. Jadi ada lah bahasanya dia masalah tuh. Makanya sebenarnya kalau mau gue bilang tadi sistem negara itu, ketika dia udah menjadi pejabat publik, udah tinggal itu alma mater partainya. Support ya. Nggak ada bisa si ketua partai itu manggil, lu manggil Jokowi udah manggil presiden, bukan manggil kadernya PDI. Harusnya begitu yang benar. Makanya yang benar itu ya si Fahri Hamzah. Gue dipilih rakyat. Dia akhirnya dibubarin. Oh, itu dia dari gua dengerin intinya asik juga itu orangnya. Udah lah Iya. nggak baperan dia jadi candanya lagi. Kalau yang benar begitu Iya, apa sih itu? lu ketika udah jadi senator, jadi dewan, udah jadi PKL, lu nggak bisa disetir sama partai lu lagi. Katanya dia bersih beneran dia. Gampang ya. Ya maksudnya bersih ya selama ini nggak ada kasus. Dan cacat Iya. hukumnya iya. Ya Dia mau termasuk dikenain omongannya kasus. pengen anggota DPR nggak benar itu kan bukan itu kan udah. Tapi dia kan sampai mau dikenain kasus sama KPK, udah digeledah kantornya. Rehan. Ya dicari-cari. Udah digeledah kantornya kan marah-marah. Ya gara-gara dia bikin statement yang itu. Kalau itu udah nggak bakalan nggak bisa ya. Ahok ya. Udah punya cacat hukum dia. Udah nggak bisa tuh. Kayaknya dia udah kena tuntutan 5 tahun kan? Kena tuntutan 5 tahun. Contohnya gimana? Ahok kemarin itu kenapa enggak sih dia dibidik 5 tahun? Makanya kalau secara aturan ketika orang udah dituntut 5 tahun, kayaknya udah nggak bisa untuk jabatan publik. Kalau aturan tiba-tiba dirubah kayak Dari penguasa lagi, kita lihat ya lagi. bisa lagi. Nah, itu kan bangsat nggak kalau gitu? Ya kan, Buat apa ada terlepas itu benar apa kalau enggak? akhirnya nanti dia Ya nggak gitulah cara mainnya. Makanya sebenarnya kalau dibilang bahasa tadi yang gue bilang ini sama sekali udah nggak jadi politik deh. BUMN Oh masih tuh itu komisioner. ya komisioner. Pertamina. Makanya kan tadi gue bilang yang MK itu karena Gibran aja nongol. Omnibus Law nggak begitu ramai, orang nggak ngerti. Itu cacat juga itu. Orang banyak ditanyain pas lagi mau demo slow emang apa? Gak tahu sih mau ikut-ikutan doang. Iya, Rata-rata ngomong karena- gitu. Karena banyak yang itu kayaknya banyak yang numbangin suruh buat terus doang ternyata. Padahal kebijakannya bagus. Penginian KPK apa namanya? Penginian KPK apa kemarin sempat ramai. Coba kalau orang ngerti, kode etik juga itu kenanya. Rame kan itu. Ya cuman kan orang nggak gitu ngerti. Yang ngerti kan yang orang-orang buat semua pengempesan apa? Pengempesan. Ya orang tahunya kan Revisi KPK undang-undang KPK. Rame itu enggak maksudnya rame itu sempat ngikutin kalau yang itu. yang Cuman yang gua bingung begini, bimbing dulu kan kenceng banget KPK. Ya soalnya gini, suaranya sekarang kemana? ya, ini udah di Kemana lah? Nah, itu juga salah satu bikin orang jadi itu disrespect sebenarnya gitu. etika hukumnya Sampai sekarang udah nggak udah dicacatin di situ. itu terlibat. Cuman kenapa dia kalah di DPR? Lah DPR kan 80% udah pemerintahan. Voting kalah, benar kalah ya udah. Terus Akhirnya kamu tes akhirnya si Firly masuk lagi. hanya Jokowi terjadi sekarang kan. Sampai sekarang Pan disebutnya partai artis Dari nasional. Kalau nggak itu Semua yang diganti. semua artis. Oh, ngeri juga. Nggak di situ berat ya. Mungkin udah kayak Anura kali Masih ada dulu ya? masih ada. Si Oso ketua umumnya. Enggak masuk parlemen tapi dia Dulu siapa itu ya? Wiranto. Hah? Wiranto. Siapa? Wiranto. Oh iya, Wiranto. Wiranto. udah paham. Udah foto-fotonya.
Isioso itu salah satu tokoh Sumatera Barat soalnya. Wah, itu dia pembina mahasiswa Sumbar se-Indonesia. Jalannya udah pakai tongkat itu orang. Iya. Kenapa jadi Gibran tahu jadi ketua umum PSI ya? Kaisang. Iya. Oh iya Kaisang. Bukan ini cewek ketua umumnya. Giring Niji. Natali ya, Natali Giring. Giring dia. Natali sekarang mana? Ya, apa Pembina lah. Giringnya? Kan dia dulu cita-cita mau jadi itu. Kagak ada yang ini. Gak ada yang ngedukung. Siapanya? Giring. Mau pengen jadi presiden, ya nggak apa-apa. Jualan Kalau- itu kan bebas. Kalau bola dia tiga. Jadi Giring kita masih menang 4-0. PSI itu semuanya kalau menurut gua nih itu gimmick politik dan dia harus mainin di situ. Kalau nggak di situ suaranya udah hancur. Oh memang begitu. Iya emang harus gua jadi RI1 terus gua hancurin misalnya ada Walaupun terlihat kayak orang halu gitu. orang halu tapi namanya dia tuh tetap ada. Siapa sih Giring? PSI ada, tahun ini ada, udah bebas politik. Nyampe dia ngorbanin karir musiknya. Dan gua ngikutin itu terakhir dia manggung di BSC. Kan sekarang udah ngeband lagi kayak. Baru 2 hari punya Oh enggak, Asia yang ngeband lagi ya. Katanya udah nggak mau ngeband lagi, sekarang balik lagi. 2 hari punya KPR bisa langsung jadi ketua umum. Nggak, si Giring itu waktu itu dia terakhir dia manggung di BSC, dia pamit. Oh yang dipamitan ya. Iya pamit. Ini terakhir dia manggung, dia mau berpolitik. Itu Sekarang udah ada, gue liat rekaman itu apa postingannya. sekarang udah ada ininya lagi, udah ada vokalis barunya. Itu si Kaisang main sekonyong-konyong. Iya. Nggak ada intronya tiba-tiba naik. Arahnya bukan ke situ. Ya karena kalau itu kan bukan aturannya negara. Iya. Itu Aturannya partai bebas, terserah lu pengen angkat siapa juga. Cuma kan nggak ada Iya. nggak ada Udah nggak ada intronya, nggak ada ancang-ancangnya. Iya, Dia ketua umum. sama kayak PAN kalau mau dibalikin. Kenapa? Ya dia mau ngangkat suara PAN, artis di bawah. Ketika artisnya banyak masuk, nah PAN-nya Jadi kan, dia ngambil yang ya apa namanya ketika bisa Kaisang, gait orang lagi gitu ya. ketika Kaisang dia, Kalau etikanya si Gibran kan sampai begitu besar turun, aktivis turun, masa kita nggak percaya sama mereka yang itu sih? karena ada hukum yang di Itu bukan melalui prosesnya. Itu loh. tapi ya cara kerja Jokowi mau begitu sih. Kalau cara Jokowi nggak begitu, makanya gue bilang nih, cacat etika itu banyak zaman Jokowi. Waktu periode pertama Prabowo Jokowi Budiono ya. Jokowi siapa? Jokowi JK, Prabowo Prabowo yang tua kan siapa? Antara Jasa. yang 03-nya. Gak ada 2 doang ya? Gua dulu mah banyak malah 5. Ya kan AHY 03-nya. Dua. AHY nomor 3 tuh pas kapan? Jokowi itu ketemu SBY, ketemu Prabowo head to head dua kali? Dua periode, dua doang? doang. Yang ada AHY itu kapan? Oh pas periode keduanya ya? AHY itu DKI. gubernur. Oh gubernur. Yang kepalanya perempuan ya? Calonnya siapa sih itu? Sekdanya DKI. Gua aja nggak tahu siapa itu. Oh itu gubernur ya? Oh iya. Sekda atau wakil sekdanya itu. Kalau nggak salah sekdanya dia dipakai SBY, dia resign yang naik sekda yang sekarang tuh yang gemuk yang kemarin Alma tuh. Lama juga. Itu yang lucunya waktu calon gubernur juga orang Tangerang ikutan debat sampai berantem. Buset lu. Kan urusannya kan juga Jakarta. Kawan pakai. Ngapain? Masuk. Dia bener calonnya gede. Itu kan gede kali. Calonnya gede. Ya kalau itu gubernur 12 ya? Nongkrong lagi. Dari apa ya? Karena gede juga.